Orang yang kemarin memfitnah kamu sekarang tertimpa masalah. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, temanku dan sahabatku. Terima kasih masih setia di channel Zodiak Darian, satu-satunya di Indonesia, channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan bahas seseorang yang memfitnah kamu kemarin sekarang justru tertimpa masalah. Nah, masalah seperti apa yang muncul dan seperti apa yang terjadi? Yuk, langsung saja disimak videonya sampai akhir supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman dan seperti apa posisi yang sebenarnya sedang terjadi. Langsung saja menuju ke intinya. Di sini memang kemarin kau pun juga merasakan ada beberapa fitnah, ada beberapa omongan-omongan negatif dari beberapa pihak dan juga dari beberapa orang yang ada di sekitar kamu. Tapi di sini kamu juga harus bersyukur. Kenapa? Kamu masih memiliki keberuntungan untuk melihat secara langsung bahwa ada orang-orang yang memang seperti itu yang saat ini sedang melihat bagaimana kondisi dia saat ini berantakan. Sehingga kamu bersyukur nih bahwa kamu bisa melihat keadilan semesta yang ada di dalam diri kamu. Ya emang kamu juga cukup jengkel, cukup kesal, emosi dan sebagainya. Tapi kamu juga di satu sisi harus bersyukur. Karena apa? Semesta betul-betul memiliki keadilan yang luar biasa untuk membalaskan setiap hal yang ada, untuk membalaskan setiap situasi yang kamu alami. Sehingga pada situasi saat ini, kamu pun juga bisa untuk lebih melihat ya pada situasi yang bagus dan juga melihat pada situasi yang luar biasa di dalam kondisi kamu secara menyeluruh. Ya memang ada beberapa kendala, memang ada beberapa kemungkinan-kemungkinan permasalahan-permasalahan yang terjadi. Tapi ya saya rasa ini juga merupakan hal-hal yang baik yang ada di dalam kondisi kamu secara keseluruhan. Dan kemudian pada kondisi yang lainnya, kamu pun juga akan melihat secara langsung orang yang memfitnah kamu, orang yang mungkin menyakiti kamu dan sebagainya akan mengalami masalah yang silih berganti. Akan ada-ada saja masalah-masalah yang silih berganti yang dia rasakan. Masalah inilah, masalah itulah, dan juga beberapa masalah-masalah yang lainnya. Dan dia pun juga sebenarnya dalam kondisi yang bingung. Dia dalam kondisi yang saat ini juga sedang mumet, sedang ruwet ya, dengan segala sesuatu yang terjadi. Karena emang pada situasi yang muncul, pada situasi yang terjadi, kamu pun juga dalam keadaan yang memang juga saya rasa dalam posisi yang masih oke-oke aja. Saya juga masih dalam keadaan yang baik-baik saja. Karena apa? Di sini memang perbandingannya adalah diri kamu dan si dia. Nah, si dia sedang mengalami masalah, sedangkan dari diri kamu sedang dalam kondisi yang baik. Kamu sudah mulai berhasil dan juga sudah mulai mampu untuk menyelesaikan semua perkara dan juga menyelesaikan beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam posisi kamu secara keseluruhan. Jadi ya, emang kamu juga harus bisa untuk lebih bersyukur dengan beberapa hal baik, bersyukur dengan beberapa hal-hal yang positif yang bisa kamu rasakan saat ini. Dan kemudian apakah kamu harus bisa melihat bahwa kondisi ini merupakan karma bagi dia yang memfitnah kamu? Sekarang fokus kamu adalah tidak perlu melihat ini sebagai karma, tapi melihat sebagai balasan yang setimpal dari apa yang dia perbuat. Karena segala sesuatu yang ditabur itulah sesuatu yang akan didapatkan. Nah, sekarang di sini daripada kamu berpikir soal karma bagi si dia, kamu juga harus bisa bekerja keras. Bekerja keras untuk mewujudkan apa yang memang menjadi harapan kamu. Karena kamu pun juga tanpa kamu sadari dari sisi terdalam, di dalam diri kamu juga masih mengalami beberapa tekanan, masih mengalami adanya beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi. Sehingga ya diupayakan kamu juga harus bisa untuk lebih tenang, lebih sabar, dan juga harus bisa untuk lebih berkonsentrasi untuk menyelesaikan situasi yang muncul, untuk menyelesaikan situasi-situasi yang terjadi di dalam posisi kamu secara menyeluruh. Dan kemudian pada posisi yang terjadi, pada posisi yang muncul, kamu pun juga harus bisa untuk lebih paham juga dengan beberapa situasi-situasi yang kamu hadapi. Kamu juga tidak boleh terlalu gegabah untuk menyikapi semua masalah yang kamu hadapi. Kenapa? Karena ketika kamu terlalu gegabah, ini justru akan menimbulkan beberapa situasi yang tidak begitu bagus di dalam diri kamu. Jadi ya tetap tenang, tetap sabar, dan juga jangan sampai ada keteledoran di dalam diri kamu. Jadi ya saya rasa ini justru malah
menjadikan pesan tersendiri juga bagi diri kamu. Nggak usah ngurusi nasib orang yang memfitnah kamu, nggak usah ngurusi nasib orang yang sudah mengkhianati kamu dan sebagainya. Tapi di sini yang terpenting adalah kau bisa untuk terfokus kepada development, self development yang ada pada diri kamu. Kenapa? Kau juga punya tujuan, kau punya harapan, dan sebentar lagi tujuan kamu, harapan kamu itu bakal bisa terwujud. Sehingga apa? Kamu juga harus bisa untuk lebih memahami, harus bisa untuk lebih bersyukur dengan segala hal yang ada, dengan segala hal yang terjadi di dalam posisi kamu secara menyeluruh. Sehingga dengan kau bisa lebih fokus pada self development yang ada dalam diri kamu, tentu di sini kamu juga akan memiliki pendirian yang kuat, dan dengan pendirian yang kuat kamu akan menuju kepada keberhasilan. Jadi ya memang di sini semuanya itu akan diperlakukan seadil mungkin. Yang mengkhianati kamu, yang menyakiti kamu akan berada dalam situasi yang kurang baik, sedangkan diri kamu juga pelan-pelan sudah mulai menuju kepada perbaikan-perbaikan yang sangat luar biasa. Jadi ya memang harus bersyukur dan juga harus selalu bisa untuk mensyukuri dengan hal-hal yang baik, dan juga mensyukuri dengan hal-hal yang positif yang bisa kamu terima dan juga bisa kamu dapatkan secara keseluruhan. Dan yang terpenting juga adalah di sini kamu bisa melihat bahwa situasi yang terjadi adalah orang ini walaupun ada beberapa masalah, tapi dia sebenarnya juga sedang memerlukan bantuan. Dan salah satu yang ada di pikiran dia itu juga pengen meminta bantuan sama kamu, pengen minta tolong sama kamu, tetapi ya karena ada rasa gengsi, ada rasa malu. Jadi ya dia masih dalam kondisi yang demikian. Jadi ya apapun yang muncul, apapun yang terjadi, kamu dalam kondisi yang memang sebentar lagi orang ini mungkin akan mendekati kamu, tetapi ya memang dia dalam kondisi yang masih gengsi, masih malu untuk mengungkapkan apa yang seharusnya dan juga apa yang sepatutnya dirasakan oleh si dia ini. Dan kemudian dalam posisi yang lainnya dia pun juga memiliki asumsi-asumsi tersendiri terkait dengan diri kamu. Dia mungkin ya tidak menyadari akan kesalahannya, tapi ya dia juga merasa gengsi untuk meminta tolong sama kamu, karena biasanya kan dia yang ada di atas kamu, sekarang dia yang di bawah. Jadi ya memang dia cukup merasakan adanya gengsi. Tapi ya itulah yang terjadi, orang yang memfitnah kamu sekarang sedang mengalami adanya pressure dan juga masalah yang bertubi-tubi. Jadi ya kurang lebih seperti ini situasi yang muncul dan juga situasi yang terjadi. Sekian, terima kasih. Resonate atau tidak, semoga sesuai dengan apa yang menjadi harapan kamu. Sampai jumpa, terima kasih. Jaya Jaya Wijayanti, Lepodene Pangastuti, Jaya Hadidiningrat, Rahayu, Rahayu, Rahayu Sakundumadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan sukses selalu untuk teman-teman yang beruntung menemukan video ini.